2018 dan PKPU nomor 29 tentang perubahannya. Jadi ini dasar hukumnya. Jadi secara hukum maka sudah kuat ini pengaturan tentang dana kampanye. Di undang-undang ada, di PKPU ada. Kemudian pokok-pokok materinya, pertama kebijakan. Jadi apa kebijakan KPU terkait dengan di KPU di laporan dana kampanye, pengeluaran anggarannya tidak disampaikan. Itu berarti kan tidak melaporkan penggunaan. Peserta pemilu ini yang wajib melaporkan. Pertama, partai politik. Jadi caleg tidak melaporkan individu ke KPU, tidak. Semuanya kumpul di parpol. Yang wajib melaporkan parpolnya. Kemudian yang kedua, capres cawapresnya. Yang ketiga adalah peserta perseorangan DPD. Jadi 3 peserta pemilu ini yang maka tetap harus dilaporkan meskipun nilainya 0. Meskipun nilainya 0. Nah, ini jadwalnya. Pembukaan rekening pertama itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, parpolnya harus buka rekening khusus paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye. Kalau masa kampanye nanti tanggal 23, berarti paling lambat tanggal 22. Kalau nanti tanggal 22 itu hari Sabtu tidak bisa buka rekening, berarti paling lambat Jumat. Tapi Sabtu ada yang buka. Di hari itu biasanya Sabtu buka ya sampai jam 12. Mulai besok berarti kalau yang parpol belum punya rekening, buka rekening. Jangan disamakan dengan rekening parpolnya. Ini rekening khusus kampanye. Berarti saldo mulai dari awal. Entah itu diisi 100.000 atau 1 miliar atau 2 miliar terserah. Yang penting sumbernya itu jelas. Sumbernya jelas. Kemudian periode pembukuannya dimulai sejak pembukaan LADK dan ditutup 1 hari sebelum masa kampanye. LADK ini laporan awal ya. Jadi laporan Bapak Ibu sekalian nanti ada 3 tahap. Ada LADK, ada LPSDK, terus yang terakhir LPPDK. LADK itu laporan awal dana kampanye. Itu nanti periodenya mulai dibukanya rekening sampai 1 hari sebelum masa kampanye, tanggal 22. Berarti penerimaan dan pengeluaran dari mulai pembukaan sampai tanggal 22 November itu nanti yang dilaporkan di tanggal 23. Tanggal 23 ini penyampaian laporannya. Jadi hari Minggu pelaporannya sudah kita tunggu, laporan awal. Ya, hari Minggu kita tunggu itu. LADK namanya. Jadi pengeluarannya di situ. Nah, ini jadwalnya. Nanti lebih lanjut saya jelaskan ya materinya sendiri. Jadi jadwalnya ini. Ini bisa dilihat di PKPU nomor 5 tahun 2018 tata. Nah, ini sumber dana kampanye. Kalau parpol berarti pemilihan legislatif itu sumbernya dari mana? Pertama dari partai politik. Partai politik boleh menyumbang untuk dana kampanye. Kedua dari calonnya sendiri, calon anggota DPR atau DPRD-nya. Kemudian 3 itu dari pihak lain perseorangan, kerabatnya, istrinya, itu masuk orang lain ya. Termasuk dana bersumber dari orang lain perseorangannya, pamannya yang ingin nyumbang atau ya pokoknya perseorangan lah. Kemudian kelompok organisasi, kelompok atau komunitas, yayasan mau nyumbang boleh. Kemudian yang kelima adalah pihak lain, badan usaha non pemerintah. Jadi badan usaha ya dari CV, PT, ya, UD itu badan usaha. Yang non pemerintah berarti BUMN, BUMD, BUMDes tidak bisa. Kalau untuk DPD itu DPD, kemudian perseorangan kelompok badan usaha. Kalau kampanye presiden itu dananya boleh pasangan calon. Yang kedua partai politik pengusungnya.
kemudian pihak lain perseorangan kelompok badan usaha sama ya. Ini sudah saya jelaskan. Jadi sumber yang berasal perseorangan termasuk sumbangan dari suami istri. Berarti kalau yang nyalon anggota DPR-nya yang laki-laki, perempuannya nyumbang, itu dianggap nanti masuknya di pihak lain, orang lain yang perseorangan. Atau suami istri atau keluarga dari pengurus parpol, anggota partai politik atau gabungan. Keluarganya parpol nyumbang, itu juga dari orang lain. Kalau yang dari parpol itu murni uang parpol. Jadi kalau parpol itu punya kas berapa M, maka itu kalau dimasukkan dana kampanye itu masuknya di dana dari parpol. Tapi kalau sumbangan dari pengurusnya, dari suami istri pengurusnya itu dari orang lain maksudnya. Nah ini identitas penyumbang parpolnya ya, yang harus diisi nama partainya, alamat, pendiriannya, kemudian NPWP, alamat pimpinan parpol, nomor telepon. Nah, ini nanti bisa dilihat di aplikasinya ada ya, kolom-kolom. Kalau perseorangan ini sama. Nomor 6 itu ya, nomor pokok wajib pajak apabila ada. Itu kalau yang nyumbang orang lain perseorangan. Jadi kalau ada NPWP-nya ya bisa. Jadi kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian penyumbang kelompok, nama kelompok, alamat, identitas pimpinan kelompok, nomor telepon, NPWP, nama dan alamat rumah itu tidak bergerak. Kemudian jasa itu seperti contohnya begini, nanggap penyanyi, wis gak usah bayar gratis. Berarti nyumbang jasa. Nanti yang dilaporkan nilainya, jadi artis dengan nilai sekian. Atau teror, orangnya nggak mau dibayar, ini saya sumbangkan. Maka itu sumbangan bentuk. Kalau kelompok 25 M, kalau badan usaha ya 25 sama saja. Kalau DPD ini ya beda. Kalau calon DPD itu maksimal 750 juta. Untuk perseorangan kelompoknya 1,5 M, badan usaha juga 1,5 M. Dari sini dapat mungkin ada pertanyaan. Kalau calonnya sendiri batasannya berapa? Kan tidak mengusung tapi mendukung. Maka ketika nyumbang dibatasi, dia masuk ke kelompok. Jadi maksimal 25 M. Dana kampanye berbentuk uang wajib ditempatkan di RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye. Sumbangan yang diterima oleh peserta pemilu wajib dilampiri dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat identitas penyumbang. Nah ini rekeningnya ya. Jadi kalau rekeningnya itu parpol harus atas nama partai politik. Jadi rekeningnya atas nama parpol. Jadi kalau yes pokoknya parpol lah, tidak boleh diambil-ambil. Terus spesimen tanda tangannya harus dilakukan bersama oleh perwakilan 2 orang pengurus. Tanda tangannya 2 orang pengurus, tidak harus ketua dan bendaharanya. Kalau mau ketua bendaharanya juga lebih baik. Tapi di sini pengaturannya 2 orang pengurus. Tentunya pengurus itu yang diberikan mandat oleh ketua partainya. Itu untuk partai politik ya. Kemudian untuk Jokowi Ma'ruf Amin. Kalau atas nama Prabowo Sandi ya Prabowo Sandi. Jadi atas nama itu. Kemudian tanda tangannya dilakukan oleh perwakilan tim kampanye dan salah satu pasangan calon. Itu kalau di RI. Kalau di kabupaten kota tim kampanyenya yang tanda tangan. Tim kampanye yang apa? Yang nanti mendapatkan mandat dari tim kampanye pusat atau pasangan calonnya. Jadi harus ada mandatnya itu, surat pernyataan dari tim pusatnya. Jadi kalau di Tuban ini ada tim kampanye pasangan calon kedua-duanya, berarti kedua-duanya tim harus buka rekening. Selain buka rekening yang untuk DPR ya tadi ya, parpol sendiri buka rekening untuk pemenangan pasangan calon.
Kemudian yang paling akhir RPPDK, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Dimulai sejak 3 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu, ditutup 8 hari setelah pemungutan suara. Jadi 8 hari setelah pemungutan suara. Jadi keseluruhan mulai awal sampai akhir, penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, dilapori bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.